Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita masih bisa tetap bersilaturahim dan saya ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aizin wal faizin. Semoga seluruh amal ibadah kita pada bulan Ramadan yang lalu itu bisa memberikan dampak perubahan dan kebaikan kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman Angkatan Muda maupun jamaah Muhammadiyah yang saya hormati, tema kali ini agak menarik. Halal bihalal kali ini didekatkan dengan tema menggembirakan tauhid sosial. Memang wacana tauhid sosial itu identik dengan agenda pan-islamisme dulu. Dekat sekali dengan agenda pembaharuan Islam. Karena ketika di Islam ada gerakan seperti uzlah begitu, gerakan-gerakan menyendiri, tasawuf dan macam-macam yang kemudian nanti oleh Buya Hamka ada tasawuf modern dan sebagainya. Kemudian di gerakan pan-islamisme, kemudian di gerakan Islam modern itu memperkenalkan istilah tauhid sosial. Padahal pada prinsipnya itu ajaran Islam yang komprehensif yang tidak pernah memisahkan kehidupan mistisnya atau kehidupan gaibnya, dalam hal ini tauhid, itu dengan agenda sosial. Makanya doa kita itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi doa identik kita selalu bagaimana kita bisa selamat di dunia dan kemudian juga selamat di akhirat. Itu punya dimensi tauhid sosial. Misalnya kata-kata yang sering kali kita gunakan ada hubungan vertikal, hablum minallah, kemudian hablum minannas. Ada hubungan kepada Allah yang vertikal, itu tauhid yang sifatnya ghaib, kemudian horizontal, hablum minannas. Nah, konteksnya itu adalah konteks pemahaman tauhid sosial. Kalau Pak Amin Abdullah mendefinisikannya itu tauhid sosial itu seperti a faith in action gitu. Satu keimanan yang diaksentuasikan dalam aksi, misalnya dalam action. Jadi dalam makna yang dibuat Pak Amin Abdullah itu, tauhid sosial itu seperti keimanan yang dipraksiskan dalam kehidupan sosial kita. Jadi keimanan itu kan sifatnya gaib. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, tapi kemudian harus dipraksiskan dalam kehidupan sosial. Dia tidak berhenti. Kalau dalam bahasa Cak Nur dulu, kesolehan pribadi itu harus terkoneksi dengan kesolehan sosial. Jadi itulah kemudian pemaknaan tauhid sosial. Dan kalau kita lihat karakteristik gerakan Muhammadiyah itu punya karakteristik tauhid sosial yang kuat. Kenapa? Karena urat gerakan Muhammadiyah itu kan urat gerakan pembaharuan. Nah, salah satu upaya yang paling mencolok dalam gerakan pembaharuan Islam pada abad-abad 19 itu adalah bagaimana mempertemukan ajaran Islam supaya praksis bagi kehidupan sosial, atau dalam bahasa yang Pak Amin dalam bukunya Tauhid Sosial, bagaimana ajaran Islam itu bisa punya dampak sosial bagi perubahan kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak ada, kalau ditanya siapa sih contoh dari manifestasi tauhid sosial yang kuat, ya tinggal rujuk saja Rasulullah, Nabi Muhammad yang kuat tauhidnya tapi tidak pernah memilih untuk berjarak dengan kehidupan sosial, karena kehidupan sosial itu justru adalah objek dari tauhid sosial itu sendiri atau ketauhidannya. Jadi kalau kemudian ketauhidan kita itu berhenti kepada keimanan kepada yang gaib, tapi kemudian tidak memanifestasikannya dalam lingkungan sosial,
itu bahkan bukan tauhid yang sesungguhnya. Dalam bahasa yang lebih ekstrim, misalnya Muhammad Abduh bilang begini, jadi tauhid sosial itu ada yang disebut dengan kafir, itu bukan orang yang tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kafir itu juga orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Misalnya gini, dalam bahasa Abduh misalnya, yang korupsi, yang maling uang rakyat, itu kafir. Kenapa? Karena merugikan secara sosial. Makanya kemudian kalau kita baca misalnya ada kumpulan fatwa tentang korupsi misalnya, salah satu yang yang jadi dalil kuat itu adalah pendapatnya Abduh. Ada buku yang nulis, saya lupa penulisnya, koruptor itu adalah kafir, judulnya begitu. Itu ekstrim bahasanya, tapi dia merujuk dari pendapat Abduh itu tentang tauhid sosial. Jadi saya mau katakan sebenarnya tauhid sosial ini adalah esensi dari ajaran Islam itu sendiri, bagaimana mempertemukan kepercayaan kita kepada yang gaib, kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena misalnya kalau orang yang memahami penuh tentang tauhid, artinya mengesahkan Allah, itu juga berarti juga berbuat baik kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam konsep gini, konsep tauhid kan sederhana, yaitu menegasikan, mengilahkan gitu, menegasikan, meniadakan Tuhan, tapi menghadirkan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lain itu dinegasikan, kemudian dimerdekakan, kira-kira diri kita itu dimerdekakan dari penuhanan yang lain-lain itu, tapi kemudian kita menuhankan yang satu, dalam konteks ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi Islam, Islam punya tujuan dalam hidup dan kehidupannya. Semua kegiatan kita itu tujuan akhirnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya gunakan ayat-ayat yang populer kan, misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Allah tidak menciptakan jin dan manusia selain hanya untuk menyembah atau beribadah kepada Allah semata. Dan konteks itu menunjukkan itu tujuan kita sebagai muslim. Artinya semua aktivitas sosial kita itu ya merujuk pada tujuan akhir kita, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pikir kalau orang Muhammadiyah, kira-kira kajian awalnya, tarbiyahnya itu kira-kira ya tentang tauhid. Kiai Dahlan itu sering menggunakan bahasa tauhid yang murni. Nah, tauhid yang murni itu ya seluruh aktivitas ibadah kita itu harus merujuk dalam rangka mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya murni, nggak peduli dia dengan yang lain dalam konteks takut dan segala macam, ketertakutannya, penghambaannya itu hanya pada Allah. Nah, kemudian itu hal yang gaib, kemudian dikoneksikan dengan kehidupan sosial. Makanya coba lihat pilihan Kiai Dahlan itu dikenal sebagai man of action. Ketauhidannya itu diaksentuasikan, dilaksanakan dalam bentuk aksi yang sering kita kenal sebagai ta'awun, itu saling tolong menolong itu. Kemudian kita kenal sebagai misalnya gerakan sosial. Jadi memang watak Muhammadiyah itu sejak awal itu adalah gerakan sosial. Muhammadiyah itu menurut saya adalah organisasi produk dari tafsir tauhid sosial. Makanya coba lihat kutipan yang diajarkan Kiai Dahlan atau Mbah Dahlan kan surat Al-Ma'un. Nah, Al-Ma'un itu adalah aksentuasi dari tauhid sosial itu sendiri. Jadi ada merugi, tidak, istilah dalam bahasa orang awam ya nggak ada guna tuh yang namanya sholat,
yang namanya yang lain, ibadah-ibadah yang lain itu, kalau kalian masih menghardik anak yatim, kalau kalian nggak kasih makan orang miskin, kalau jadi menegasikan ibadah vertikal, kalau kemudian ibadah horizontalnya itu tidak dikerjakan juga. Jadi dalam konteks Muhammadiyah itu menurut saya itu adalah produk dari tauhid sosial itu sendiri. Jadi nggak boleh itu kita bahkan ibadah vertikal kita itu bisa dinegasikan kalau kemudian kita tidak melaksanakan ibadah horizontal kita. Nah, itu menarik. Itu menariknya Muhammadiyah itu. Bagaimana kemudian dia menafsirkan, Mbah Dahlan itu menafsirkan ibadah sosial dan ibadah vertikal itu saling terkoneksi. Makanya kan sederhana, sholat itu ini kalimat-kalimat yang paling populer setiap hari kita dengarkan, inna sholata tanha anifasya'i wal mungkar. Ya, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang ibadah vertikal itu punya dimensi sosial, yaitu mencegah keji dan mungkar. Makanya di surat Al-Ma'un diperingat nggak guna tuh sholat kalian, kira-kira gitu. Kalau yang ini nggak kalian kerjakan. Makanya kemudian doktrin Muhammadiyah salah satunya adalah amar, ma'ruf, nahi, mungkar. Nggak bisa tuh orang Muhammadiyah sholat-sholat saja, tapi kemudian atau zakat atau sebutlah puasa-puasa saja, sholatnya rajin luar biasa, terus berjamaah, tapi kemudian tidak mengerjakan tugas institusional misalnya. Jadi Muhammadiyah itu seperti tadi saya ulangi, Muhammadiyah itu adalah produk tauhid sosial. Jadi kalau ditanya, misalnya tadi Rasul contoh, salah satu contoh orang yang mempraktikkan tauhid sosial dengan sendiri. Mbah Dahlan, ini hebatnya Mbah Dahlan menurut saya, bahkan jauh lebih hebat Mbah Dahlan ketimbang, kalau pandangan pribadi saya ya, ketimbang Muhammad Abduh Jamaluddin Al-Afghani yang menjadi bapak pembaruan Islam itu. Kenapa saya bilang lebih hebat Mbah Dahlan? Mbah Dahlan belajar tentang tauhid sosial, tapi kemudian beliau kerjakan. Dan produk apa yang beliau kerjakan itu masih eksis sampai hari ini. 1 abad itu masih ada. Apa namanya yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani dan sebagainya. Mereka melahirkan pemikiran pembaharuan, salah satunya adalah konsepsi tauhid sosial, tapi kemudian mereka sendiri itu tidak menjadi motor gerakan tauhid sosial itu. Misalnya Muhammad Abduh, beliau nggak punya produk beliau adalah konsep pembaharuan Islam itu sendiri. Tapi bukan berarti beliau tidak punya peran, justru karena pemikiran-pemikiran beliau menerjemahkan itu, maka ada orang yang melaksanakannya lebih maju. Jadi ibaratnya ini Muhammad Abduh itu seperti saya, dosen, misalnya teman-teman bapak-bapak yang dosen, tapi kemudian ada mahasiswa kita itu melangkah lebih maju. Saya dosen ekonomi misalnya, tapi kemudian ada mahasiswa kita melaksanakan praktek-praktek ekonomi yang lebih maju dan dia bisa punya pengaruh yang lebih besar. Jadi menurut saya warga Muhammadiyah jangan lupa menerjemahkan itu semuanya, bahwasanya kita ini adalah organisasi kita ini atau jamiah kita ini itu adalah produk tauhid sosial itu sendiri, dan itu tidak boleh dilepaskan. Nah, makanya pas judulnya saya sering kali menggunakan kalimat ini, harus digembirakan. Digembirakan itu artinya disemarakkan, terus dihadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan tauhid sosial. Nah, bagaimana kemudian ditarik ke sekarang kan kondisinya new normal, kehidupan kebiasaan baru, sebut begitu. Saya lebih suka menggunakan istilah kebiasaan baru. Kenapa kebiasaan baru? Karena ada wabah. Saya menyebutkan gini, Muhammadiyah adalah organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip akal budi. Artinya
nalar yang sehat tapi menghadirkan akhlak yang baik. Bahasa Indonesia itu menggunakan istilah akal budi. Artinya apa? Pandangan fikih Muhammadiyah atau pandangan tarjih Muhammadiyah itu selalu harus harus bertemu atau seringlah harus bersenyawa dengan ilmu pengetahuan. Itu pendekatan Muhammadiyah. Oleh sebab itu dalam menghadapi wabah itu harus basisnya itu harus ilmu pengetahuan. Jadi Muhammadiyah pun tidak akan mengeluarkan fatwa misalnya majelis tarjih kalau kemudian basisnya bukan ilmu pengetahuan. Siapa yang paling tahu terkait dengan wabah ini? Ya para ahli wabah di satu sisi dan para dokter. Nah, dari mereka lah kita dengar. Sehingga kemudian di teks fikih itu dihasilkan. Teks fikih yang disesuaikan dengan konteks. Konteksnya apa? Ilmu pengetahuan. Teks fikihnya apa? Ya belajar dari hadis, belajar dari Al-Quran, kemudian nanti lahirlah teks fikih yang dikontekstualisasikan dengan ilmu pengetahuan. Makanya tadi Mas Mariman nyatakan pilihan kita sekarang adalah mau pilih rejim kesehatan atau pilih rejim ekonomi. Sebenarnya itu nggak ada pilihan, sama misalnya kalau dalam konteks saya di pertahanan, mau pilihan prosperity, kesejahteraan, atau mau pilih security, keamanan dan pertahanan. Nah, semuanya pasti milih apa? Nggak percuma kalau kemudian kita kaya raya, tapi kemudian nggak aman, dan percuma kita kaya raya, tapi kemudian kita dalam perang, nggak mungkin tuh bisa kita kaya. Dan semua orang di dunia ini pasti menginginkan keamanan, aman dia bekerja, aman dia berkarya dan sebagainya. Sama dengan pilihan ekonomi atau kesehatan. Ya nggak ada gunanya tuh ekonomi kalau kita sakit. Jadi sebenarnya itu bukan pilihan, karena jawabannya udah pasti pilihannya adalah kesehatan. Tapi banyak aspek yang tidak bisa, apalagi kompleksitas COVID ini kan tinggi sekali. Bahkan WHO itu bisa berubah-berubah ini ya. Teorinya, misalnya mengatakan yang dalam awalnya dulu menyebutkan nggak perlu pakai masker, kemudian pakai masker. Kenapa? Karena ini virus ini baru kan, dan prosesnya kan terus penelitian, sehingga temuannya bisa berubah-ubah. Jadi musuh kita ini itu belum kita kenali sepenuhnya karena dia bisa berubah-berubah. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kuncinya cuma satu. Saya sepakat tadi. Kuncinya adalah disiplin di protokol kesehatan yang berlaku. Kalau kemudian kita semuanya disiplin, maka kegiatan ekonomi ya tidak ada masalah. Jadi dalam konteks itu kuncinya adalah disiplin. Nah, bisa nggak masyarakat kita disiplin? Misalnya ada kritik dulu dari mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew dari Singapura. Dia bilang begini, ASEAN doesn't need demokrasi, ASEAN need disiplin. Dia bilang Asia itu nggak butuh demokrasi dalam dalam konteks dia ya. Ini pernyataan dia, bukan berarti saya bersetuju dengan dia. Tapi saya mau nanti saya dibilang anti demokrasi lagi. Nanti saya dituduh macam-macam. Tapi dia menurut Asia doesn't need demokrasi, Asia need disiplin. Dia mau katakan apa? Orang Asia itu butuh disiplin. Coba lihat ya, Vietnam itu bisa keluar cepat. Kenapa? Karena disiplin. Ya karena komunis, kemudian bisa diatur dengan mudah. Tapi dalam konteks suasana demokrasi pun, kalau ada kesadaran bersama bangun disiplin, itu bisa mengurangi misalnya dalam konteks wabah ini. Walaupun nanti ada kritiknya adalah pasti pemerintah juga harus disiplin, pemerintah juga harus konsisten. Saya sepakat dengan ungkapan itu. Oleh sebab itu, dalam konteks saya bicara, ya semua hal pemerintah harus konsisten, harus disiplin, masyarakatnya pun demikian, dan sebagainya. Nah, masalah yang kita hadapi menurut saya pada hari ini terkait dengan
dengan menggembirakan tadi, yaitu tadi agaknya sekarang kita defisit trust, defisit kepercayaan. Publik tidak percaya dengan politisi, publik tidak percaya dengan pemimpinnya. Ada trust. Jadi apapun yang yang diomongi pemimpin karena dianggap tidak konsisten dan macam-macam, publiknya tidak percaya. Jadi ada defisit trust. Nah sekarang PR pemerintah, menurut saya termasuk saya di dalam itu adalah bagaimana caranya itu meninggikan trust publik sehingga kita bisa kompak membangun gotong royong. Nah, lantas kalau ini bagian yang terakhir, apa yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah? Menurut saya dalam kondisi new normal ini atau kebiasaan baru ini, menurut saya ada 3 hal saya sarankan. Konsepsi dan doktrin ta'awun itu penting. Nah, oleh sebab itu, karena Indonesia secara antropologi, secara kebudayaan, itu dibangun, didasari oleh kelompok-kelompok yang kecil dan besar yang banyak, maka pendekatannya harus pendekatan komunal. Saya sering menyebutnya komunalisme ini itu bisa membangun dan membantu pengurangan penyebaran COVID-19. Caranya gimana? 3 hal. Pertama, saya sering sebut kita harus bangun yang disebut dengan proteksi komunal. Proteksi komunal. Jadi ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada jemaat HKBP misalnya, ada jemaat PGI, Hindu, Buddha dan macam-macam. Dan ini komunitas-komunitas yang kuat dan mereka berdialog dengan komunitasnya, dan saya sering sebut lakukan proteksi komunal. Misalnya Muhammadiyah, warga Muhammadiyah di Berau harus pastikan melakukan proteksi komunal terhadap warganya. Artinya apa? Warga Muhammadiyah Berau itu harus dipastikan tidak ada yang terjangkit COVID-19. COVID-19. Gimana caranya? Ya tentu protokol kesehatannya terus disampaikan kepada warga Muhammadiyah. Jadi warga Muhammadiyah Berau nggak usah capek-capek mau kampanye dan mengajak masyarakat lain untuk melakukan proteksi dirinya masing-masing. Mulai saja dari komunal Muhammadiyah Berau. Itu yang paling kecil. Jadi kalau saja NU melakukan hal yang serupa, PGI melakukan hal yang serupa, dan bagi mereka membangun komunitas-komunitas yang kuat, itu akan kuat. Kalau kita turunkan lagi, maka setiap keluarga itu kan komunitas juga, itu harus memastikan melakukan proteksi terhadap komunitasnya, dalam hal ini keluarganya. Makanya langkah pertama menurut saya, lakukan proteksi komunal. Harus dipastikan proteksi terhadap jamaah Muhammadiyah, jangan ada yang terjangkit. Saya tidak tahu peta Berau seperti apa sekarang terkait dengan COVID-19. Maka proteksi komunal ini penting. Kalau dalam konteks Pak Bupati, maka perspektifnya pastikan proteksi komunal Berau itu kuat. Itu tugasnya Pak Bupati, supaya kemudian tidak terjangkit COVID-19. Itu jadi kalau kita tarik dalam konteks negara, daerah-daerah itu harus melakukan proteksi terhadap dirinya masing-masing. Gitu. Kalau daerah melakukan yang sama, melakukan proteksi luar biasa dan harmonis, artinya orkestra kerjanya itu harmonis misalnya dengan provinsi dan sebagainya, itu akan luar biasa. Proteksi komunal. Kedua, saya sering sebut sebagai bangun solidaritas komunal. Solidaritas komunal. Solidaritas ini yang disebut ta'awun tadi. Solidaritas komunal itu gimana? Ya membantu mereka-mereka yang terdampak. Ini yang tadi kita bicarakan tentang tauhid sosial. Jadi, nih saya harus kritik misalnya Muhammadiyah. Ya. Jangan sampai gini, Muhammadiyah ada MCC, kemudian ada Lajismu, ada sebagainya, itu banyak bantu yang lain-lain. Tapi ternyata di lingkungan Muhammadiyah itu banyak juga yang lapar misalnya, tidak terbantu.
Kemudian kita bantu yang jauh, jangan sampai gajah semut di ujung pulau itu kelihatan, tapi gajah di depan mata kita itu nggak kelihatan. Jadi maksud saya, kalau semua komunitas itu memulai solidaritas komunal, artinya kalau kita tarik dalam konteks yang lebih kecil, RT pastikan warganya nggak ada yang lapar terdampak COVID-19. Masjid yang kemarin kegiatan sholatnya tidak bisa nggak guna tabungan uang infak masjid untuk memastikan lingkungan sekitarnya itu tidak lapar. Harusnya pendekatannya begitu. Jadi misalnya RT perkuat solidaritas komunalnya untuk saling jaga, saling ta'awun. Nah, dalam konteks dalam konteks Muhammadiyah, pastikan dong jamaah Muhammadiyah, misalnya guru Muhammadiyah yang sekarang anak-anaknya nggak sekolah, bahkan jarang yang bayar SPP pasti, karena duit sekolah-sekolah Muhammadiyah pasti sangat tergantung dengan SPP dari siswa-siswanya. Guru-gurunya sudah terbayar belum gaji-gajinya? Kira-kira begitu. Penjaga sekolahnya bagaimana? Jadi fokus di situ. Jangan nanti seolah-olah bantuan-bantuan kita itu penuh, mohon maaf, pencitraan, seolah-olah kita bisa mengcover banyak hal gitu. Tapi di rumah kita sendiri ada yang tidak terbantu. Anak-anak pemuda Muhammadiyah itu banyak juga yang menganggur gitu. Nah, kemudian yang teman-teman yang lain. Nah, prioritas itu. Jadi rumah kita atau komunitas kita pastikan juga terjaga. Itu yang tadi saya sebutkan solidaritas komunal. Kalau di luar Muhammadiyah misalnya bisa mulai dari RT, RW, kampung, dan komunitas-komunitas yang lain. Ini yang disebut dengan solidaritas komunal. Baru yang ketiga, melakukan itu tadi penyadaran kolektif. Penyadaran kolektif ini maksud saya adalah kita bangun kesadaran kolektif bahwasannya COVID-19 ini itu punya dampak dan berbahaya. Orang tidak boleh menganggap remeh, tetapi tidak perlu juga paranoid, kira-kira begitu. Sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan dengan cara-cara baru. Nah, jadi kebiasaan baru lah. Kebiasaan baru kita kan dikit-dikit cuci tangan, sabun, kemudian pakai masker dan sebagainya. Tapi saya melihat pasti ada hikmah yang luar biasa dari COVID ini. Salah satu hikmahnya kita sekarang lebih higienis, lebih bersih kehidupannya. Orang sekarang cuci tangan terus, mandi yang tertib dan jarang yang juga kalau mau beli makanan kita juga mau makanan yang higienis. Akhirnya dunia usaha kita juga berlomba-lomba kampanye higienitas gitu, jadi bersih dan sebagainya, termasuk lingkungan bisnis dan segala macam. Jadi saya mau katakan teman-teman muda terutama banyak yang akan berubah pasca COVID dan kita harus mampu mengisi momentum-momentum itu. Yang paling utama pesan saya tentu adalah tauhid sosial itu adalah produknya Muhammadiyah. Kalau bahasa anak muda ya tauhid sosial itu aku banget gitu loh, atau gue banget gitu. Kira-kira gitu. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.